menyanyi untuk lebih memeriahkan pestanya sendiri. Janganlah silau harta benda sehingga kau lupa segala. Akhirnya sibuk cari muka dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara. Berlakulah yang sewajarnya, meski aku orang berharta. Janganlah berpura-pura, tersenyum bersandiwara. Lihatlah. Yang mana? Lihatlah gadis yang di sana, nampak bertaburan permata. Banyak kawan di sekitarnya, menemani dengan setia. Menemani dengan setia. Pulang sama-sama ya. Ada kalanya mereka terpaksa ikut tertawa, kiranya hanya cari muka, selalu bersandiwara. Pandanglah, Hai hai hai. pandanglah budi pekertinya. Janganlah kau pandang hartanya. Bersikaplah pada sesama, wajar dan tiada berbeda. Wajar dan tiada berbeda. Rafiq, Lili malu sekali. Lili malu. Ada apa? Dia menolak pertunanganmu dengannya? Belum jadi istrinya sudah begini. Apalagi nanti. Tenang saja, Lili. Bagaimanapun, kau adalah pilihan kakek. Semuanya itu bisa kakek atur. Memangnya aku biji catur yang bisa diatur? Hah? Aku tidak mau dituduh merampas kau dari calon istrimu. Siapa yang menuduh kau merampas, sayang? Dia yang mau merampas kemerdekaanku dari kakek. Yuk, malam tante. Desi pulang dulu ya. Oh, pulang dulu. Ini anaknya. Tunggu sebentar. Jangan sok. Kau banyak minum. Bagaimanapun kau tetap salah. Kita lari saja sebelum mereka mengeroyok kita. Ayo cepat. Ayo. 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 Berhenti! Ya, Tuan. Ada apa, Tuan? Telepon. Cari nomor telepon rumah sakit. Baik, Tuan. Rumah sakit Cikini. Betul. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekitar jam 12 malam. Apa ada pasien kecelakaan lalu lintas? Tidak ada, Pak. Anak kecil? Ya, betul. Tidak ada. Terima kasih. Cik, cari yang lain. Ya, Tuan.
anak perempuan kecil berbaju putih bintik-bintik merah? Tidak ada, Pak. Terima kasih. Cari lagi. Baik, Tuan. Pasien yang ada di bagian kecelakaan perempuan dewasa, Tuan. Ada yang ketabrak mobil, tapi anak laki-laki, Pak. Terima kasih. Mau jadi orang baik aja susah amat sih. Anak perempuan kecil, Pak. Iya. Iya betul, anak perempuan kecil. Berapa biaya perawatannya? Itu belum bisa ditentukan, Pak. Ya, kira-kira saja. 100? 200? 300 ribu? Mungkin 200.000, Pak. Iya ya. Uci, Ya, Tuan. antar ini ke rumah sakit. Ya. Minta petugas untuk menyampaikan kepada keluarga korban kecelakaan yang baru saya telepon. Baik. Awas. Jangan ada yang tahu siapa yang mengirim uang ini. Hah? Baik, Tuan. Lekas. Hebat sekali cara kau buang duit. Apa maksud kakek? Tabrak orang, kirim duit, beres. Itu kan berkat didikan kakek. Lama-lama kuliah kau makin rusak. Waktu kedua orang tuaku meninggal, menurut cerita kakek, aku adalah anak yang baik. Itu dulu. Kalau sekarang kakek bilang aku rusak, siapa yang mendidik aku jadi begini? Kakek selalu sibuk dengan segala bisnis. Untuk menggantikan kasih sayang, kakek manjakan aku dengan uang. Itu tidak benar. Semua aku lakukan demi kau. Dan aku ingin lihat kau kenal dengan nilai uang. Lebih dari sekedar kenal. Aku juga tahu cara memanfaatkannya. Pesta, foya-foya, gengsi, sampai-sampai kakek kewalahan. Iya enggak? Rafiq, kau apakan Lili tadi malam? Dia menangis datang ke sini. Aku rasa dia menangis karena dia tidak aku apa-apakan. Nah, kalau aku apa-apakan, mungkin dia gantung diri. Sekarang begini saja. Daripada kau buang-buang uang dengan perempuan mata duitan itu, lebih baik kau kawin saja dengan Lili. Kurang apa lagi? Dia cantik, anak tunggal Haji Badarudin yang begitu kaya. Nah, kalau kau kawin dengan dia, harta kekayaan kita akan berlipat ganda. Kakek betul-betul wira swasta, Tulen. Perkawinan juga kakek kalkulasikan untung ruginya. Apapun usaha kakek untuk mengawinkanku dengan anak manja itu, aku tetap akan kawin dengan pilihanku sendiri. Aku mau bebas, tidak mau didikte. Hai manis. Aku hampir mati kedinginan menunggumu. Ayo. Aku tidak jadi berenang, tapi aku punya cara untuk menghangatkanmu, manis.
Kau betul-betul tahu memanjakan aku. Masih ada satu kemanjaan lain untukmu hari ini. Kehangatan kedua. Kau mau tolong aku? Untuk gadis secantik kau yang tidak pernah menolak, aku akan selalu membantumu. Ujung Pandang 76416 dengan Nona Nelly, Surabaya 774426 dengan Nona Maya. Sebentar, Tuan. Mohon diulangi. Nama saya Rafiq. Kamar 626. Nona pasti operator baru. Saya yakin Nona pasti cantik. Siapa nama Nona? Di sini operator nomor 7. Oh, saya mau mengundang Nona untuk makan malam dengan saya. Oh ya, siapa nama Nona? Mohon diulangi. Nomor yang Tuan minta. Nona tidak keberatan dengan undangan saya, bukan? Maaf, saya sudah siap mencatat pesanan Tuan. Dengar ya Nona manis. Ujung Pandang 76416 dengan Nona Nelly. Medan 82838 dengan Nona Risha. Jangan lupa ya undangan saya. Surabaya 774426 dengan Nona Maya. Sebentar ya, Tuan. Ida, Apa? siapa sih orang sinting di kamar 626 itu? Hati-hati Santi. Dia lebih berkuasa daripada manajer hotel di sini. Iya, dia langganan VIP yang selalu mencarter kamar-kamar untuk relasinya. Dan selalu mencari mangsa. Alah, itu biasa Santi. Manusia macam begitu kita butuhkan juga. Medan 82838, Nona Risha. Nona Risha? Ya betul. Interlock Jakarta, Tuan Rafiq. Terima kasih. Silakan, Tuan. Halo sayang. Maaf ya, aku hanya datang lewat telepon. Tapi aku betul-betul kangen. Kau satu-satunya wanita yang bisa menaklukkan Rafiq. Yang janjinya selalu meleset. Memangnya aku tidak tahu Apa? kalau janjimu selalu meleset? Aku betul-betul sibuk, Risha. Begitu aku ada waktu, pasti aku di sisimu. Betul ya? Aku sudah kangen. Surabaya 774426 dengan Nona Maya. Halo. Halo, bisa bicara dengan Nona Maya? Iya, saya sendiri. Aku Rafiq. Oh, Kasai. Halo sayang. Maaf ya, aku hanya datang lewat telepon. Tapi aku betul-betul kangen deh. Kau kira cuma kau saja yang kangen? Aku malah lebih dari itu. Yang benar. Sungguh, barangkali kau yang kangennya pura-pura. Sumpah mati kangen. Kau satu-satunya wanita yang bisa menaklukkan Rafiq. Yang janjinya selalu meleset. Halo, Ujung Pandang 76416 dengan Nona Nelly. Anda kenal dengan Rafiq? Harap Nona bersiap-siap dengan rayuan buayanya ya. Halo sayang, maaf, aku hanya datang lewat telepon. Tapi aku betul-betul kangen. Sumpah mati. Kau ini siapa? Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang yang tidak mau kaumnya dibohongi lelaki. Terima kasih kalau begitu. Ini telepon dari Rafiq. Silakan Tuan, ini Ujung Pandang. Nelly? Halo sayang. Halo sayang, maaf, aku hanya datang lewat telepon. Aku betul-betul kangen.
pakai sumpah mati segala. Hah, bajingan tengik. Kenapa orang seperti kau tidak mati dimakan sumpah? Huh. Hei, Nelly. Halo? 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 Bajingan. Aku minta semua manajer menghadap ke kamarku. Cepat, sekarang juga. Permisi, Tuan Rafiq. Masuk. Ada hal-hal yang kurang menyenangkan, Tuan? Operator nomor 7 terlalu rajin. Pembicaraanku didengar. Siapa operator nomor 7? Namanya Santi, dia karyawan baru. Kami minta maaf atas kelalaian pegawai kami. Perintahkan dia untuk minta maaf sekarang. Kalau tidak, aku akan angkat kaki dari sini. Akan saya perintahkan. Rafiq, buka. Ada apa ribut-ribut? Brur, buka, Brur. Ada apa sih? Ribut-ribut? Tikus kecil mau adu kuat sama kucing. Tikus laki apa perempuan? Berani-beranian. Tunggu saja. Sebentar lagi dia akan merangkak-rangkak mencium kaki Tuan Rafiq. Mana yang bernama Santi? Itu dia, Pak. Kamu telah berbuat kesalahan dan segera minta maaf. Saya tidak akan mengalah kepada kesombongan. Ini bukan soal kesombongan. Untuk kebaikan kita semua, kamu harus minta maaf. Lebih baik saya ludahi mukanya daripada saya harus minta maaf. Kamu tahu apa akibatnya? Ini. Ternyata mentalnya lebih kuat dari kalian. Rudi. Ya. Aku ingin keterangan yang lengkap dari perempuan itu. Oke, Bos. Antarkan ini. 10%, Bos. Untuk Nona Santi. Saya harap Nona tidak keberatan memberikan 10% saja untuk saya. Nona Santi yang baik. Maaf, bukan maksud saya membuat Nona kehilangan pekerjaan. Karena itu saya minta maaf dan mengganti kerugian yang Nona alami. Harap diterima, Rafiq. Bos minta jawaban dari Nona. Ini jawaban saya. Tikus perempuan. Sudahlah. Buat apa sama perempuan kampung? 1003 begituan. Pokoknya pantangan nenek moyangku. Kalau ada perempuan yang berani kurang ngajar sama Rafiq, dia harus jatuh ke sini. Yang penting buktinya, Bung. Boleh, boleh. Kalau nggak percaya, kita taruhan. Aku yakin, untuk kali ini, kau pasti menyerah kalah. Aku berani taruhan.
Aku kasih kau 1 bulan 100.000. 2 minggu, 250.000. Kau serius nih? Betul ya? Kalau soal perempuan dan uang, aku selalu serius. Aku sudah mempunyai informasi yang lengkap. Tentang diri perempuan ini, bos. Hebat. Sip. 10% cash. Bagaimana sih? Kerja apa tidur? Sudah 10 hari masih belum beres-beres juga. Hah? Tenang, Pak. Karburatornya sudah tua. Harus diganti. Karburator. Kemarin kamu bilang busi ini yang rusak. Ya betul, busi. Sekarang tali kipas. Kipas. Aduh. Kerja macam apa kamu? Nanti kamu bilang rem tangannya yang macet. Rem macet. Aduh. Kalau memangnya kamu goblok, terus terang saja kamu. Jangan cari-cari alasan. Tenang, Pak. Tenang. Tenang gundulmu. Coba dulu mesinnya dinyalain. Bisanya ngoceh. Awas. Kalau gak hidup, tahu rasa ya. Dasar mobilnya aja kena penyakit flu. Aduh. Hei, mana? Sekali lagi. Oh, nyiksa bener nih mobil gua lebur lo. Mana? Bagaimana? Mana? Sekali lagi. Orang mau bilang apa lagi coba? Hah? Memang bukan karburatornya, Pak. Dinamonya lemah. Dinamo, sekarang dinamo. Nanti kuil, besok hujan. Lusa, aki. Udah itu apa lagi coba? Asu. Nah, itu nyala. Loh, kok? Tenang, beres. Itu kawan saya. Silakan Pak, sudah selesai. Ditanggung Tokcer. Kurang, Pak. 4.000. Obatnya mahal, Pak. Bayangin aja 10 hari. Ini benar-benar pemerasan. Ongkos kemari saja lebih dari 10.000. 7 turunan. Gua nggak bakalan sini lagi. Brengsek. Nama saya Jono. Biasa dipanggil Jack. Terima kasih udah tolongin ya. Ya. Nama saya Rustam. Cuma kabel koilnya aja yang rusak. Iya. Saya juga tahu. Pasti kabel koil yang rusak. Oke? Oke. Enak aja bagi-bagi hadiah. Kamu kan kerjanya cuma sedikit. Nih, gini juga cukup. Waduh, istri saya. Ngomong-ngomong, Bung tinggal di mana? Saya nggak punya rumah, cuma tempat tidur di Taman Dahlia, bangku nomor 12. Kalau nggak hujan. Oh. Kalau begitu, tinggal aja di sini ya. Iya. Apa? Mau tinggal di sini? Sok kaya lo. Baru punya duit 3.000 perak aja udah mau ngajak orang nginep. Aduh. Makan lu sembako nggak cukup. Hah? Kita kan perlu pembantu. Dia bisa betulin mobil. Mobil? Dapat mobil rusak sebulan 1 aja udah untung. Itu kebetulan aja ada mobil mogok di dekat sini. Berani lu ajak nginep dia.
Nih, lu makan. Hah? Permisi ya. Kalau perlu sama saya, cari saja di Taman Dahlia. Heeh. Bangku nomor 12. Mulai hari ini tidak usah masuk kantor. Ya. Antarkan semua mobil ke alamat ini. Tinggalkan di sana. Dengan alasan apa saja. Semua mobil ini harus dibetulkan. Jelas? Ya, Pak. Beres, Pak. Hah? Hah? Hai, Bung. Oh iya, Mobil mau diapain? ya, saya lupa. Ini mobil mewah. Jangan sampai rusak. Hah? Tolong diperbaiki ya. Dan disempurnakan. Yuk. Nih, Pak. Hah? Tune up. Mesinnya agak kurang tarikannya. Tarikan kurang. Bung, mesinnya sering mati. Tolong diperiksa. Itu mobilnya. Yuk. Pak, ini tirnya goyang. Goyang. Ada apa nih, Bang? Goyang. Apanya yang goyang? Ini mobil siapa nih? Apa? Apa tuh? Itu cuncun operasi. Itu nggak tahu apa lagi. Pusing. Pak Gedut, tolong ini. Supirnya mana? Saya supirnya. Tuh di sono mobilnya mogok. Betulin ya. Hah? Hei. Apanya yang rusak? Cari aja sendiri. Permisi, mau ngantir pakai tanya. Katren lu. Dut, duren lo. Rezeki nomplok. Min. Mimpi apa semalam? Rasanya sih nggak ngimpi apa-apa. Pokoknya yang penting duit. Nuwun Pak Di. Mobilipun punika radi Bro, anu Pak servis. Di. Hah? Tulung pun priksa remipun radi majeng kemawon punika. Sampun monggo. Apa-apaan pakai bengong segala. Nggak ada kerjaan bengong. Banyak kerjaan bengong. Gua girang tapi bingung. Siapa yang mau kerjain segini banyak mobil? Ada montir beneran, lu yang ngusir. Mana penyakit mereka parah, operasi, cuncun, goyang, ini. Gue inget sekarang. Gue inget. Apaan? Kalau nggak hujan, dia pasti ada di sana. Oh ya, susul. Iya, gue susul sekarang. Aduh, mudah-mudahan ketemu. Bangun. Udah siang begini masih enak-enakan ngorok. Orang males, rezekinya seret. Biarin. Dibilangin nggak percaya. Ayo bangun. Mau duit nggak? Duit? Mau nggak? Mana? Mana duitnya? Kerja dulu. Ayo ikut. Ngelamun. Kayak mobil rusak. Ayo kerja. Kerja. Iya. Ini bagaimana? Apanya yang bagaimana? Tuh montirnya udah dateng. Bantuin sana. Jack, mana kuncinya? Yang mana ya? Ini semuanya deh. Iya. Buka kapnya. Oke, sip.
periksa kabel-kabelnya. Barangkali ada yang kendor. Ya. Ngelamun. Jangan melamun atau bersedih hati, karena di dunia ini tiada yang abadi. Apa yang kau saksikan dan kau rasakan kini, percayalah tak lama akan silih berganti. Mungkin saat bahagia kini sedang menanti. Kalau Anda dulu pernah ditinggal pergi karena kekasih telah mengkhianati, maka segeralah Anda mencari ganti, karena tak guna kalau hanya menanti, supaya dirimu tak terluka lagi. Jangan melamun atau bersedih hati, karena di dunia ini tiada yang abadi. Apa yang kau saksikan dan kau rasakan kini, percayalah tak lama akan silih berganti. Mungkin saat bahagia kini sedang menanti. Udah, ayo belajar. Bu Guru udah datang. Hei, mau kemana? Saya? Iya, kamu mau kemana? Mau tidur. Coba Pak Jack baca. L-I-L-I-E-D-I. Sapu. Sapu. Lu yang sapu. Rois, coba baca. L-I-L-I-E-D. Sapu. Lidi. Hei. Ya, betul. Coba sekarang dengarkan baik-baik. Kita ulangi pelajaran yang kemarin. Harga satu jeruk, Rp5. Bu Guru, Ya, ada apa? sekarang mana ada jeruk harganya Rp5? Ya nggak? Betul nggak? Harga jeruk, Rp50. Berapa harga 10 jeruk? Coba, siapa yang bisa? Saya. Bang, jangan sok. Bisa. Bisa perut lu. Saya, Bu Guru. Tidak, coba yang duduk di sebelahnya. Saya, Ya, kamu. 450. Coba, hitung yang betul. Itu juga betul, Bu Guru. Coba Bu Guru ke pasar. Kalau beli 10 biasanya dapat korting. Betul nggak? Betul, 500 kalau nggak dapat korting. Maaf, saya tadi telah menyusahkan Bu Guru. Seharusnya saya menghargai Bu Guru. Bu Guru masih mau menyediakan waktu mengajar orang-orang di sini tanpa dibayar. Sayang, saya miskin. Memangnya kenapa? Kalau saya kaya, mungkin saya akan sumbangkan harta. Tapi sayang, hanya ini yang bisa saya sumbangkan. Oh, tapi sumbangan ini jauh lebih berharga dari harta. Mari saya antar. Silahkan, Bu Guru. Nama saya Santi. Sabar. Kemenangan sudah di ambang pintu. Dia sudah ada di sini. Hah? Tinggal begini saja. Oke, kita tunggu. Yang penting buktinya. Waktu tinggal sedikit hari lagi, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hari lagi, Bu. Aku tetap yakin
Sekali ini kau kena batunya. Alah. Kelihatannya dia bukan tipe wanita yang bisa dibeli. Benar. Betul abang ya? Betul, Bung, betul. Bagaimanapun caranya, aku harus menang. Jangan lagi panggil aku Rafiq. Kalau dia tidak bisa aku taklukkan. Masih ada kesempatan untuk membatalkan taruhan, Bung. Ya, Itu benar. Rasanya kurang enak kalau menang dengan mudah. kalau tidak percaya, aku lipat 2 taruhanku. 500.000. Kalian tetap 250. Hah? Hah? Oke. Boleh? Tapi ingat, Apa? 10% for me. Ish, Ada apa, Bang? tunggu. Ada apa sih, Bang? Ambil air, Jack. Bilang sama orang-orang, ntar malam nggak belajar. Bu Guru ada urusan penting. Yang benar, Bang. Ya elah, ngapain bohong soal gituan sih? Abang kan barusan dari rumah Bu Guru. Oh. Nih, buat jajan. Bilangin orang-orang ya. Mesti bilangin semua orang. Oh. Repot dong. Masih repot? Masih repot juga? Nggak deh, Bang. Gila, kecil-kecil sudah main peres. Oh, Mana orang-orang? kalau malam Jumat Kliwon, penduduk di sini biasanya takut keluar. Baru sekarang mereka takut sama malam Jumat Kliwon. Aneh. Bagaimana kalau saya belajar sendiri? Apa yang harus aku ajarkan? Kau kan tidak buta huruf. Ya, apa saja. Pelajaran khusus kalau bisa. Sekarang kita mulai dengan pelajaran khusus. Pelajaran pertama, panggil orang-orang ke sini. Orang-orang? Ya. Hujan-hujan begini. Ini pelajaran khusus. Aduh. Aduh. Dingin, Bu Santi. Aduh. Belum apa-apa sudah kedinginan. Makanya, jangan suka bikin gara-gara. Sudah tidak usah. Terima kasih. Orang lain. Dan ini kita targetkan untuk ikut festival film internasional. Ya, tapi... Bagian pertama, opening scene. Seorang perempuan berlari. Tap, 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 tap. Dia dikejar-kejar seorang laki-laki. Makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Akhirnya, tangan laki-laki itu in frame. Menyambar bahu perempuan yang berlari dalam close-up. Seret! Bung. Baju perempuan itu sudah pasti koyak-koyak.
Dan perempuan itu, Bung, menjerit. Ya! Cut! Stop motion. Gambar pun berhenti. Ah, dari sana, Bung, muncul kredit kita. Sementara sebagai OS, terdengar suara kereta api. Tweet, tweet, tweet. Just. Lalu di udara, sementara ada pesawat yang terbang melayang-layang seakan-akan hendak menyambar kereta api itu, Bung. Dan dari dalam kereta api terdengar tembakan. Dan dari pesawat terbang itu muncul seorang perempuan dengan payung udaranya yang hebat dan besar. Kamera kita pendown. Begitu dia mendarat di tanah, Bung. Muncul nama saya. Directed by Victor Hutabara. Bagaimana menurut Bunga? Sebetulnya saya suka bikin film. Cocok lah itu. Tapi soalnya saya belum dapat warisan dari kakek. Tunggu saja. Berapa lama, Bung? Ya, kira-kira 15-20 tahun lah. Matilah kau, Victor. Mampuslah kau. Dikerjain kakeknya Rafiq. Ya Tuhan, 15 tahun. Betul, Bung. 15 tahun. Ya, sudahlah. Aku permisi dulu. Ingat janji, Bung. 15 tahun. Ya. Permisi. Dari mana? Bengkel. Sibuk nih. Tidak. Ikut tes mobil yuk. Ganti baju dulu. Nggak usah. Aku juga kotor. Yuk. Terus kan. Sekarang aku belum ada niat untuk kerja lagi. Rumahmu itu kontrak atau sewa? Peninggalan orang tuaku. Oh. Sekarang aku mempertahankan hidup dengan sisa uang simpananku. Entahlah nanti, kalau rasa kecewaku terhadap lingkungan kerja yang lalu sudah dapat aku atasi, ya aku pasti bekerja lagi. Oh. Loh, kenapa? Nggak tahu nih. Ya ilah. Pasti banyak kempes. Sebentar ya. Sebentar ya. Mak, tuh Rafiq. Oh iya. Hei, Jukong. Tumben Cupang mau benerin ban mobil. Borongan nih. Hei, ayo sini. Ayo sini, cepat. Kenapa, Nona? Mobilnya mogok ya? Tolong. Dibayar berapa duit, Bos? Apa dibayar sama orangnya? Jangan suka menghina orang. Ya Allah, sombong. Ayo kita tinggalin yuk. Sombong nih. Cukong. Mentang-mentang mereka orang kaya, orang seperti kita dibilang cukong. Siapa sih mereka itu? Bekas langgananku. Enak ya, punya langganan cantik-cantik dan kaya raya. Mungkin kau suka bergaul dengan orang kaya. Inilah perbedaan kita. Aku tidak suka dengan orang kaya. Mereka semuanya sama, sombong. Kau salah, Rustam. Aku benci sama orang kaya. Mereka merasa dengan uang, mereka bisa menginjak-injak harga diri orang lain. Di antara orang kaya, aku punya kebencian khusus terhadap Rafiq. Keangkuhan Rafiq itu telah membuat aku kehilangan pekerjaanku. Rafiq?
Aku pernah dengar nama itu. Aku bersumpah, kalau aku ketemu sama dia, akan kubunuh dia. Selamat siang. Horas, Bah. Horas. Bagaimana Bapak kita yang tercinta ini, ha? Berapa kali aku datang selalu saja tidak ada di tempat. Kebetulan aku lagi sibuk belakangan ini. Ada proyek. Pak. Bah, proyek vital apa proyek yang menggunakan ukuran vital? Rusak kali kau. Nanti pasti kau tahu. Sekarang aku mau tanya. Bagaimana? Jadi nggak produksi yang kau tawarkan dulu? Bereslah itu. Bagaimana? Apa sudah mau kau drop duitnya? Sebelum kita bicara soal produksi, kau main film dulu untukku. Boleh saja. Ceritanya sudah kususun. Kau tinggal main saja. Kalau kau berhasil, baru kita bicara soal produksi yang kau rencanakan itu. Oke, Bos. Bu Guru, kamu ini bagaimana sih? Masa Bu Guru dijadiin kenek? Habis pekerjaan lagi banyak, cek pakai pulang kampung segala. Cari kenek boleh, tapi jangan Bu Guru dong. Nggak apa-apa. Saya juga senang membantu pekerjaan ini. Bisa aja. Ada apa? Ada tamu. Hah? Tanya mau apa dia? Cari siapa, Tuan? Selamat siang, Nona Manis. Selamat siang. Ini dia orang yang saya cari-cari selama ini. Nona Manis. Saya sedang menyiapkan satu produksi film. Anda pasti cocok buat peran utama. Aduh. Apa nggak salah nih, Tuan? Alah, Nona Manis. Saya tidak pernah salah. Saya tidak pernah meleset dalam mencari pemain. Bereslah itu. Aduh, bagaimana ya? Nona. Nona bisa menjadi bintang film tenar. Superstar. Bener nih. Oh, percayalah. Aduh, percayalah. Bagaimana ya? Apa saya bilang? Excellent. Luar biasa. Di luar kebiasaan. Kalau dari belakang aja sih, saya nggak bakalan kalah sama Yati Octavia. Oh, tentu. Dari depan pun masih kelihatan penuh vitalitas. Om ini sebenarnya siapa sih? Oh, kenalkan dulu. Saya ini sutradara, produser film bernama Rafiq. Percayalah Nona Santi. Nona betul-betul cocok untuk peranan gadis manja. Nama saya Mimin. Alah, Nona Santi bisa minta ganti rugi kalau saya meleset janji. Dan Nona tidak usah berkenalan lagi dengan saya yang bernama Rafiq. Oh, kau yang bernama Rafiq? Betul, saya Rafiq. Saya Rafiq. Diam. Apa pula kau ini? Janji kau tidak sampai berat begini. Bikin film nggak? Begini nasib orang perlu duit. Setan kau. Kasar kali permainan kau. Mukaku benjut. Awas kau. Ulang, Pak. Ulang. Rustam, jangan. Kenapa kau larang aku membunuh manusia sombong itu? Kau bisa masuk penjara. Jangan. Biarkan saja. Kalau dia berani, biar ku tinju dia. Brengsek. Demi kau, masuk ke neraka pun aku mau. Aku tak akan mengizinkanmu. Darah? Ambil obat merah. Apa? 15 tahun lagi.
selama ini menggoda selalu. Dan pertemuan seperti ini melepaskan rindu yang selama ini menggoda selalu. Dan pertemuan seperti ini melepaskan rindu yang selama ini menggoda selalu. Apakah kepastian cinta harus dibuktikan dengan penyerahan diri? Saat-saat begini merupakan saat yang paling menentukan dalam kehidupan seorang wanita. Mungkin awal dari kebahagiaan, tapi mungkin juga awal dari kehancuran. Kau masih meragukan cintaku? Aku serahkan semua tanggung jawab kepadamu untuk memilihnya. Lakukanlah.
pembohong, penipu. Kau mempermainkan cinta. Karena kau dendam pada masa lalumu. Kau tidak pernah diajar apa arti kasih sayang. Hidupmu hanya diliputi harta. Dengan hartamu kau menjadi sombong. Kau hancurkan kehidupan orang lain dengan kekayaanmu. Kau betul-betul manusia busuk. Kau pura-pura seperti malaikat. Padahal dalam hatimu bertengger iblis. Untung Tuhan masih melindungiku dari kebusukan hatimu. Kalau saja kau sedikit jujur, mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Manusia kotor! Terlalu banyak wanita kau korbankan. Santi? Kau benar, Santi. Aku memang manusia kotor, busuk, dan pantas mendapat ganjaran. Tadinya aku berniat hendak menghancurkan dirimu. Ternyata dari sinar matamu telah turun ke hatiku sesuatu yang sulit aku ungkapkan. Aku akan berterus terang kepadamu, Santi. Terima kasih, Tante. Santi. Kok tahu aku di sini? Tetanggamu yang kasih tahu. Oh ya, kenalkan Dokter Asikin. Oh. Saya tinggal dulu. Silakan. Iya. Adikmu? Ya. Siapa namamu? Reni. Oh. Ini? Bilang apa? Terima kasih, Om. Om temannya Tante ya? Sebentar ya, saya mau kasih teman-teman dulu. Tante. Kau tidak pernah cerita kalau kau punya adik. Aku tidak mau kau dibebani derita adikku. Kenapa? Menyedihkan. Adikku sudah tidak mengenaliku lagi. Dia sudah tidak ingat lagi masa lalunya. Dia tidak kenal lagi siapa diri dia sebenarnya. Semua ini akibat perbuatan orang kaya yang tidak bertanggung jawab. Suatu malam, orang kaya itu menabrak adikku dengan mobilnya. Orang jahat itu lalu mencoba menebus kesalahannya dengan uang. Uang ini selalu kubawa. Suatu waktu kalau aku bertemu dengan dia, akan kulemparkan di mukanya. Dia harus menerima akibat perbuatannya terhadap adikku. Percayalah, aku akan membantumu. Apapun risikonya. Mulai sekarang, mobil sport tidak boleh keluar. Dan pintu garasi ini tidak boleh dibuka. Apapun alasannya. Mengerti? Mengerti, Bos. Hai, bagaimana, Bung? Tinggal 1 hari lagi. Ya. Surprise untuk kalian. Aku kalah. Hah? Nah, ini baru kejutan. David, 10% untukku. Ambil. Shock akibat kecelakaan itu membuat dia menderita amnesia. Hubungannya dengan masa lalu terputus. Dia lupa dengan apa yang pernah dia lakukan. Apa yang bisa saya kerjakan untuk membantunya, dokter? Di samping terapi yang kami berikan di sini, mungkin kesembuhannya bisa sedikit dipercepat dengan mengingatkan dia akan hal-hal yang silam. Umpamanya, membawa dia ke tempat-tempat rekreasi yang dulu pernah dikunjunginya, mengingatkan dia kepada hal-hal yang pernah dulu dinikmatinya,
dan makanan-makanan kegemarannya. Tante, tempat ini bagus sekali. Kan dulu sering kemari sama Kak Santi. Belum? Reni belum pernah kemari. Baru kali ini. Ah, masa ini? Betul. Reni lupa barangkali. Tante kali yang lupa. Reni, aku ini kakakmu. Tanpa masa lalu, masa depan adikku. Hei! Jangan suka ngagetin, kenapa sih? Nah, ada mobil pengek. Nah, Mau doku gak? mau. Ayo. Lari dong. Nggak bisa. Tenang aja. Bukain cupnya. Tam. Tolongin tuh, ada mobil mogok. Taruhlah. Kasihan perempuan. Dia kelihatan lagi buru-buru. Duit nih. Duit mulu. Tanganku kan cuma 2. Ya, cepet lah. Kapan lagi? Satar. Kabel laki kendor aja bingung. Satar lagi. Atur tuh ongkosnya. Rafiq. Rafiq. Nama saya Rustam. Kau jangan pura-pura, aku tidak bisa kau bohongi. Mungkin Nyonya salah lihat. Aku bukan Nyonya, aku Nona. Kalau begitu, maaf, Nona. Kau betul-betul kelewatan. Aku akan laporkan ini pada kakek. Nyonya, 4.000. Nyonya lagi, Nona. Nyonya, ongkosnya. Ini lagi, Nyonya. Baik banget. Dadah, Non. Apa nih? Nih anak-anak ngurusin. Tuh, Rustam tuh. Awas lo. Beres. Ntar gua besar lo. Nyonya, Nona, Deng. Gimana nih anak-anak diurusin? Jack, jangan macam-macam, Jack. Kasih duit. Tam, urus tuh si Jack, Tam. 5.000. Makan sendiri dia. Diam. Ntar gua kasih kembali lo. Gua bayar. Awas kalau kagak lo. Sungguh. Lili merasa sangat terhina. Benar-benar memalukan. Kalau itu memalukan, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya perbuat. Buang-buang duit salah. Belajar nyari duit sendiri masih juga disalahkan. Siapa yang salahkan kau cari duit? Siapa? Tapi caranya harus tanya aku. Cari duit tidak harus jatuh cinta dengan perempuan gembel. Cinta tidak pernah memilih tempat jatuhnya. Rupanya perempuan gembel itu sudah main pelet. Tidak. Sekarang terserah. Kalau kau masih tetap mau kawin sama dia, jangan harapkan warisanku. 1 sen pun kau jangan mimpi.
semua kekayaanku akan kuserahkan pada yayasan. Boleh. Tapi kakek harus tahu, aku mempunyai kesalahan pada gadis itu. Dan aku juga yang harus bertanggung jawab. Soal tanggung jawab gampang. Tidak. Ganti saja kerugian. Aku tidak pernah Berapa dapat mereka itu mau? dari kakek. 10? Rasa 20? kemanusiaan tidak dijual belikan 100 orang. juta akan kubayar. Sekarang aku bisa rasakan. Harta dan uang tidak punya arti apa-apa. Hebat kau sekarang. Rafiq. Sejak kapan kau belajar falsafah begitu tinggi? Sejak orang yang kakek katakan gembel itu memperkenalkan hal-hal yang kakek tidak pernah ajarkan. Bagus. Bagus. Kalau begitu, aku perlu kenal dengan dia. Pak, jangan sampai Rafiq tahu. Ya. Betul-betul saya merasa kasihan pada Nona Santi. Bapak sebetulnya siapa? Sebenarnya saya ini orang tua jahat. Sebab mencampuri urusan orang-orang muda. Maaf, saya sedang ada urusan. Kalau Bapak mau main-main, silakan keluar saja. Baiklah. Saya tidak usah panjang lebar. Berapa saya harus bayar? Berapa? Supaya Nona Santi mau memutuskan hubungan dengan Rustam. Maaf, ada urusan apa dengan Anda? Saya tidak buka warung jual beli cinta di sini. Oh, urusannya banyak sekali dengan saya, Nona. Rustam adalah cucu saya yang bernama Rafiq. Dan Rafiq adalah cucu saya yang menabrak adik Nona. Dan yang menyebabkan Nona berhenti bekerja di hotel. Karena itu saya minta kepada Nona supaya melupakan cucu saya. Kalau saya tahu dia adalah Rafiq dan merusak hari depan adikku, tanpa Tuhan minta, telah aku lenyapkan dia dari kehidupanku dan dari kehidupan Tuhan. Sudah aku bunuh dia. Tenang dulu, tenang. Luka bekas gigitan anjing tidak akan sembuh sekalipun Anda bunuh anjing itu. Dan sekarang saya sudah memutuskan akan mengganti biaya pengobatan dan kerugian lain akibat tindakan Rafiq. Tinggal mengisi tanggalnya saja. Dan jumlah uang yang Nona perlukan. Kalau memang Anda betul-betul kakek Rafiq, memang tidak salah Tuhan telah memberi Anda cucu seperti Rafiq. Silakan keluar dari sini. Rumah ini akan turut terkutuk jika saya izinkan Anda menginjak lantainya. Reni, kalau bisa, jangan terlalu lama. Sebab acara ini adalah usaha untuk menyembuhkan mereka. Cuma sebentar, dokter. Reni ikut ya? Ayo, Reni. Reni, tunggu di sini sebentar ya. Kakak mau ambil hadiah untukmu. Tunggu ya.
Harus kami akui, hasilnya kelihatan sangat sedikit. Satu-satunya jalan adalah memberikan shock yang sama seperti apa yang pernah dialaminya dulu. Menabraknya dengan mobil? Ya, tapi hal ini terlalu riskan dan kemungkinan berhasil kecil sekali. Malahan sebaliknya, mungkin akan membahayakan jiwa Reni. Risikonya terlalu berat. Ilmu kedokteran pun tidak akan mengizinkan kita melakukannya. Reni. Sus, kita bawa saja ke rumah sakit dengan mobilnya. Tidak usah. Apa kau belum merasa puas sebelum kau membunuh adikku? Kau memang betul-betul manusia iblis. Nih. Reni adikku. Kak Santi, Reni takut mobil. Kak Santi, Reni adikku. di sini bukan rumah Reni. Iya, iya. Reni nggak mau tidur di sini. Kak Santi, kita pulang. Iya, Reni. Walaupun saya tidak setuju cara begini, tapi Rafiq yakin dengan membuat kejutan keras seperti semula, ingatan Reni akan pulih kembali. Rafiq telah mempertaruhkan jiwa Reni dan dirinya sendiri. Betul-betul suatu keberanian dan satu sikap yang patut dipuji. Rafiq. Maafkan aku. Aku juga bersalah.